sifatnya individu. Majelis zikir itu sifatnya individu, kembalinya kepada masing-masing. Berbeda dengan majelis ilmu yang bisa untuk pribadi juga bisa dinikmati oleh khalayak umum. Oleh karena itu majelis zikir yang terbaik dan yang paling mulia adalah majelis ilmu. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan ke ribuan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita banyak membaca salawat Nabi agar nanti di yaumul akhir ketika kita nanti maaf mempunyai dosa besar, maka insya Allah syafaatul uzma dari Nabi Muhammad akan menghampiri kita insya Allah, karena syafaatnya Nabi Muhammad itu hanya untuk orang-orang muslim yang dosa besar. Ya, syafaat Nabi Muhammad itu di yaumul akhir hanya untuk orang muslim, orang mukmin yang dosanya banyak. Kalau sedikit tidak perlu, tanpa perlu pertolongan. Kalau cuma dosanya kecil, pahalanya besar, tanpa pertolongan, tanpa syafaat Nabi Muhammad. Insya Allah syafaat Nabi Muhammad bukan hanya di yaumul hisab, yaumul mahsyar, tapi di surga juga. Kalau kita mau dapatkan syafaatnya Nabi Muhammad di surga, itu berarti nanti kita insya Allah akan dikumpulkan bersama beliau. Itu syafaatnya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jemaah pengajian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita akan memulai pengajian bulanan. Ini kita sudah rencanakan kemarin-kemarin, sudah ada sebulan lalu sama Bu RT, Bu, sama ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah ibu-ibu berkehendak dan berniat. Alhamdulillah kita akan mulai. Ini adalah malam ini awal. Mudah-mudahan walaupun baru jamaahnya baru 100 orang, mudah-mudahan besok nambah jadi 200 orang, 300 orang. Nanti barulah kita membuat majelis ilmu dengan jamaah. Nanti ya diorganisir lah, nanti di program lagi. Nah, yang penting ini kalau bisa juga didokumentasikan, kalau bisa, ya kan? Kalau bisa didokumentasikan agar nanti ketika ada saudara-saudari kita yang tidak ikut pengajian malam ini bisa kita share melalui video atau melalui foto. Nah, itu gunanya zaman sekarang harus seperti itu, supaya yaitu manfaatnya ilmu salah satunya adalah menyebarluaskan, sehingga ketika orang itu berbuat baik mengamalkan ilmu tersebut, kita akan kebagian pahalanya jariah. Begitu pula keburukan pun kalau kita mulai lalu kita sebarkan, maka dosa jariah mengalir terus. Makanya alhamdulillah kita di sini berkumpul di malam pertama ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi, ya. Mudah-mudahan jemaah di sini insya Allah sehatkan terus, ya, kesehatannya baik jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya banyak, tapi berkah itu yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan istiqomah itu memang berat, ya. Sebaik-baik amal itu adalah sedikit tapi istiqomah, itu kata Nabi. Banyak buat apa kalau udah istiqomah. Jadi malam ini kita mungkin akan memulai pengajian kita dengan membaca kitab Tanbihul Ghafilin, ya. Kitab ini berisi kitab umum, bukan fikih, bukan faraid ataupun bukan yang lainnya, tetapi ini kitab umum berisikan nasihat-nasihat agama, baik sumbernya dari Al-Quran ataupun sumbernya dari hadis ataupun sumbernya dari para ulama kita. Tanbihul Ghafilin artinya peringatan untuk orang-orang yang lalai. Nah, kita lalai semua nih, Bu. Di kehidupan dunia ini kita lalai, baik lalai sholat kita, puasa kita, atau amal ibadah yang lainnya.
Makanya diberikan peringatan oleh para ulama agar wanti-wanti jangan sampai kita kepleset ke dalam keburukan ataupun kesesatan. Baiklah, kita mulai. Mungkin kita tidak akan mulai dari awal hingga akhir, kita akan melompat-lompat aja memilih bab-bab yang kira-kira penting dan memang biasa kita jumpai di kehidupan masyarakat kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita sekalian, karena kalau dari awal mungkin 5 tahun pun udah habis, udah bakalan apalagi sebulan sekali dipotong sama fase, udah bakalan habis. Maka kita ambil yang bab-bab yang kira-kira penting yang biasa kita jumpai di kehidupan masyarakat kita. Kali ini kita membahas bab tentang yang daerah-daerah dulu, yang daerah-daerah dulu, yang sengsara-sengsara dulu, yang sakit-sakit dahulu. Baru nanti di kemudian kita akan berlanjut ke yang enak-enak, yang bahagia, yang senang untuk kita. Nanti kita akan membahas bab pertama kali adalah syiddatul maut ataupun syakaratul maut, kemudian dilanjutkan kepada azab kubur, kemudian ahwal yaumil qiyamah, tentang keadaan hari kiamat, keadaan-keadaan kejadiannya. Kemudian kita menerangkan tentang sifat surga dan ahlinya, penghuninya, sifat neraka dan penghuninya, dan seterusnya. Kita mulai. Untuk yang pertama adalah tentang syiddatul maut. Wah, ya. Sakaratul maut artinya sakaratul maut. Ya, sakaratul maut itu dahsyatnya, sengsaranya, kesakitannya kita, menderitanya kita ketika ruh kita dicabut oleh malaikatul maut. Malaikatul maut, ya, ataupun pimpinannya itu disebut malaikat Israil. Malaikat Israil itu bosnya, Israil itu bosnya. Sedangkan anak buahnya namanya malaikat maut. Ya. Ini biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari, Bu. Pak, ya Bang. Pasti entah saudara kita, entah ayah ibu kita, entah anak kita, wallahu a'lam siapa yang paling duluan. Kita akan menyaksikan, kita pasti menyaksikan sakaratul mautnya seseorang, dan kita pun akan disaksikan oleh orang sakaratul maut itu. Makanya perlu ilmunya sehingga kita tidak takutnya sama kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Babu haulil mauti wa syiddatihi. Bab ini menjelaskan tentang begitu dahsyatnya kematian ketika menjumpai ataupun mendatangi roh kita. Langsung aja kita membacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi ay al-masiru ila daril akhirati. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ay kembali kepadanya, al-masir ila daril akhirah, kembali menuju rumah akhirat. Ya, wa ma'na mahabbatu anal mu'min idza kana inda niza fi halah la yuqbal iman fiha yubashshiru bil imani wa jannati wa yakunu mautuhu ahabba ilaihi min hayatihi ahabba Allah liqa'ahu ay afadu alaihi fadlan wa aqsara al-'ataya lahu wa inna jasanna bihi. Jadi hadis ini menjelaskan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ruh kita, ketika kematian ajal datang kepada kita, ya, maka malaikatul maut itu datang. Tapi sebelum malaikat maut itu datang, itu ada malaikat yang datang terlebih dahulu. Kalau orang yang didatangi tersebut adalah orang mukmin yang saleh, maka malaikat rahmatlah yang turun mendampingi daripada
si orang yang lagi sakaratul maut tersebut. Tapi ketika orang yang bakal meninggal tersebut ataupun lagi mengalami sakaratul maut tersebut orangnya yang fasik, banyak dosa, apalagi terlebih kafir, maka sebelum malaikat maut datang, malaikat azab itu datang, duduk di samping atau di kepala, dekat kepalanya si calon mayit tersebut. Jadi dua malaikat ini datang. Nah, barulah setelah malaikat maut datang, yang dua malaikat tersebut kemudian pergi. Nah, itu prosesnya seperti itu. Jadi di sini diceritakan di hadis ini bahwasanya kalau orang mukmin yang sakaratul maut, ya, maka orang mukmin tersebut, Pak, Bang, orang mukmin tersebut akan diberikan kabar gembira oleh malaikat maut. Malaikat maut pun akan berpenampilan rupawan, ya, berpenampilan menarik. Itu kalau si calon mati tersebut adalah orang yang mukmin yang saleh. Berbeda kebalikannya ketika yang calon mati tersebut adalah orang yang banyak berbuat dosa, apalagi dia dosa besar, terlebih lagi dia murtad kafir, maka malaikat maut datang dalam keadaan penampilannya sangat mengerikan, sangat menyeramkan. Nah, itulah perbedaannya. Nah, di situ kalau andai kata mukmin, maka malaikat maut itu akan memberikan kabar gembira berupa surga dan kesenangan-kesenangan di dalamnya, ya, memberikan kabar gembira. Sehingga kita nampak kan dalam keseharian, dalam kehidupan nyata, bagaimana si calon mati ini, sakaratul maut ini, ada yang dalam keadaan tersenyum, ya kan? Ada yang dalam keadaan gimana, ketakutan. Nah itulah tandanya berarti dia sedang melihat penampilan malaikat. Apakah malaikat itu seram ataupun malaikat itu menarik. Nah, beda kalau orang fasik, orang banyak dosa, atau apalagi orang kafir, maka mungkin dari raut mukanya terlihat ngeri, ya, takut. Nah itu makanya di sini bahwasanya ketika malaikat maut datang untuk mencabut ruh seseorang, ketika ruh si calon mati tersebut adalah orang yang baik, orang yang beriman, yang salih, maka diberikan kabar gembira berupa Allah telah meridhoinya dan surga juga menantinya. Sebaliknya ketika seseorang itu keadaannya buruk, bahkan dia kafir, maka malaikat maut datang dengan membawa kabar jelek, kabar yang tidak mengenakan, dan membawa gambaran neraka beserta penghuninya, kejadian-kejadian yang ada di neraka. Nah, itulah yang membuat raut muka seseorang ketika dia itu sedang mengalami sakaratul maut itu berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Fa inal kafir hina yara ma 'adalahu min al-'uqubah baka lidulalihi wa yukrahu al-mamat fa yukrahu Allah biqa. Jadi orang muslim, orang mukmin ketika diberikan dicabut ruhnya, Bu, itu sangat senang, Bu, karena sudah diperlihatkan surga beserta isinya itu seperti itu loh. Nah, sangat senang dan lebih memilih, andai kata ada pilihan, lebih memilih meninggal mati untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan menikmati surga daripada hidup di dunia. Cepat-cepat matikan saya. Itu pilih-pilih itu kalau ada pilihan seperti itu. Tetapi sebaliknya kalau orang kafir, ya, orang kafir maaf,
Dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mempertahankan ruhnya dari jasadnya, berusaha mempertahankan. Nah itulah perbedaannya, karena dia tidak suka ruhnya dicabut, dia tidak mau berjumpa dengan Allah. Kalau orang mukmin, malaikat maut datang, ruhnya mau dicabut, dia senang silahkan ambil. Dia lebih memilih kehidupan akhirat yang kekal, yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Nah, itulah seorang mukmin yang saleh, yang insyaallah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala qadru syiddatil maut wa qurbihi 'alal mu'min bi qadri 300 darbatin bis-sayf. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bu, sakaratul maut, sakitnya kita ketika roh kita dicabut, itu yang paling ringan aja, bang. Yang paling ringan aja kata Nabi bagaikan ketika kita ditusuk ataupun disabet pedang 300 kali. Salah sumi'ah, 300 kali sabetan pedang. Tusukan pedang itulah yang paling ringan. Itu bagi orang mukmin loh. Apalagi orang kafir itu ribuan kali lipat. Bagi orang mukmin cuma 300 kali sabetan pedang. Bayangkan bu, itu kena silet, kena pisau, sudah minta ampun sakitnya. Apalagi kena sabetan pedang sampai 300 kali. Nah itulah gambarannya, seringan-ringannya sakitnya penderitaan ketika roh kita dicabut oleh malaikat maut. Jadi berbahagialah itu orang mukmin, cuma 300 kali sabetan pedang. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Cuma 300 kali sabetan pedang. Nah, ditusuk-tusuk tombak anggaplah 300 kali. Bahkan ada yang bilang sampai 1000 kali. Qala al-Faqih rahimahullah man yakuna bil maut lima annahu nazil bihi ila ma halaq wa la budda lahum min al-istidad lahu bil a'mal salih wa bil ijtinabi 'anil a'mal al-khabithah fa innahu la yadri mata yanzil bihi wa qad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam shiddat al-maut wa mararatihi nasihatan minhu li ummatihi likay yasta'dilu lahu wa yasbiru 'ala syada'id dunya li'anna sabra 'ala sada'id dunya aisar min shiddatil maut li'anna shiddatil maut min azabil akhirah wa azabil akhirah asyaddu min azabil dunya. Jadi Nabi menjelaskan bu, bahwasanya sakitnya penderitaannya kita ketika kita dicabut roh oleh malaikat maut itu merupakan sebagian kecil daripada azab akhirat yang ditimpakan di dunia. Jadi sakaratul maut sakitnya tersebut adalah merupakan azab akhirat bu. Azab akhirat. Nah, azab akhirat. Jadi harus kita sadari kata Nabi bahwasanya segitu loh baru segitu loh azab akhirat, sekecil itu baru gambarannya azab akhirat seperti itu, baru sekecil itu, apalagi nanti di yaumul akhirat yang asli. Nah, seperti itu kata Nabi. Maka kata Nabi syiddatul maut min azabil akhirah, bahwasanya kepedihan penderitaan sakaratul maut itu bagian daripada azab akhirat ataupun siksa akhirat. Wa azabul akhirah, dan azab akhirat itu asyaddu min azabid dunia. Ya, siksaan azab akhirat itu lebih parah lagi daripada azab dunia. Nah, kemudian jadi Nabi menganjurkan, maka bersiap-siaplah kalian, bersabarlah kalian untuk menghadapi daripada dahsyatnya sakaratul maut. Maka persiapannya apa bang, Pak RT, Bu RT? Persiapannya adalah persiapannya adalah amal as-shalihah, melakukan perbuatan amal-amal yang saleh, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa.
Itu persiapan kita menghadapi kematian ataupun ajal, sakaratul maut. Jadi bagi orang mukmin pokoknya jangan khawatir, cuma segitu kok penderitaan sakitnya. Jangan khawatir, kan cuma segitu. Dan iya, bahkan ya kata Nabi Muhammad SAW, Bu, kalau orang mukmin itu calon sakaratul maut, dia itu bisa kita lihat tanda-tandanya apakah dia itu nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Aduh tanda-tandanya. Makanya kata Nabi, ketika ada saudara kita, keluarga kita, salah satunya yang lagi sakaratul maut, jangan tinggalin. Salah satu harus gantian jagain si calon tersebut lagi sakaratul maut tersebut. Ya kita sudah tahu di sakaratul maut, ya kan? Sudah tidak bisa disebut-sebut lagi sakaratul maut, menahan sakaratul maut. Nah, jangan ditinggalin kata Nabi. Salah satu dari keluarga kita harus menemani. Benar kata orang tua dulu. Beneran. Jangan sampai ditinggal sedewean, harus aplusan gantian. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, perhatikanlah, lihatlah saudaramu ini ketika dia sakaratul maut. Itu bisa mendapatkan bahwasanya dia nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu bisa kita tahu. Makanya perhatikan sambil kita baca Yasin, baca surat Ar-Ra'd, ataupun kita baca talqin tahlil la ilaha illallah, kita bimbing dia. Nah, sambil kita lihat orang mukanya, wajahnya. Nah, kata Nabi ada 3. Setelah kau perhatikan saudaramu, keluargamu yang lagi mengalami sakaratul maut, maka nanti kamu akan lihat dari 3 ini. Andai kata dari raut mukanya ini ada tanda 3 ini, satu aja yang ada, maka dia termasuk husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang pertama, kalau kita lihat dari raut mukanya ini, ya, dari matanya keluar air mata, maka salah satunya itu tanda husnul khotimah. Dia meninggal dalam keadaan baik. Yang kedua, ketika dia raut mukanya ini bercucuran keringat terus, dilap sudah, itu tanda, tanda husnul khotimahnya seorang mukmin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hidungnya membengkak. Gimana bentuknya hidungnya membengkak? Mengembang. Tahu maksudnya mengembang hidungnya? Nah, itu 3 kata Nabi. Satu aja kamu lihat, kamu perhatikan, ada salah satu 3 ciri ini, maka dia, saudaramu, keluargamu itu termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, bisa kita lihat aku. Jangan itu tinggalin. Ya, salah satu harus jago. Itulah benar kata orang tua dulu seperti itu. Jangan sampai dilagahi uji, katanya hidup lagi. Itu mitos. Gak usah diikuti. Ya, udah bakal hidup lagi. Bohong itu. Ya. Intinya supaya kita jago itu jangan sampai diacak-acak lah keadaan mayat tersebut oleh binatang. Gitu loh, maksudnya seperti itu. Jangan diacak-acak. Yang sebaliknya, Bu, perhatikanlah kata Rasulullah 3 juga. Maka ketika engkau menemukan satu dari 3 ini, maka nanti dia dapat disimpulkan kata Nabi, dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. 1 kata Nabi, ketika bibirnya, di antara bibirnya ini, rahang atau bibirnya ini keluar buih, 1 itu tanda Nabi, kata Nabi. Buih dari rahang bibirnya ini,
ya itu keluar itu besar, bukan keracunan ini, bukan, emang timbul sendiri. Nah itu satu tanda su'ul khotimah. Wallahu a'lam. Ini kata Nabi, ya ini kata Nabi, sesuai ada hadisnya. Yang kedua adalah kulitnya jadi hitam kelam, ataupun ada juga yang mengatakan kebiru-biruan kayak keracunan. Itu yang kedua. Penyakit jantung gitu ya. Yang ketiga, suaranya itu ketika dicabut terus itu seperti kayak otak kecekik. Gimana prakteknya Mas? Coba praktek Mas. Yang biasa ketemu otak kan di Arab. Saya udah pernah megang otak soalnya. Gimana cekek otak? Itu cekek otak ataupun keledai itu cekek. Nah, gimana tuh bunyi suaranya? Nah, ada suara seperti cekikan unta kalau kecekik. Nah, itulah salah satunya. Salah satu ciri su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau ada saudara kita ataupun keluarga kita yang meninggal, perhatikan. Kalau kita melihat dia mukanya, wajahnya itu berkeringat, senanglah kita, bergembira gitu. Katanya kalau nangis itu berarti tidak ikhlas katanya. Ini belum ikhlas tinggal Wah, itu salah tuh. gitu. Nah, berarti kita sudah dapat ilmunya. Ketika dikeluar air mata, berkeringat wajahnya, itu tanda husnul khotimah. Ya, jadi berbahagialah ibu, bapak sekalian ketika menjumpai saudara atau satu keluarganya yang meninggal dalam keadaan seperti itu. Itu meninggal dalam keadaan Allah memberikan rahmat kepadanya. Tetapi kebalikannya, ketika kita menjumpai yang tiga buruk tersebut, maka Allah menurunkan azab. Itu. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Kejadian-kejadian ciri-ciri yang selanjutnya mungkin ada penambahan, tapi cuma tiga itulah yang saya dapatkan daripada hadis Rasulullah SAW. Kalau soal tersenyum, soal yang lain apalagi ciri-cirinya Bu kelihatan. Nah, saya tidak tahu. Intinya itu seperti itu. Atau yang kedua, itu ketika sakaratul maut. Ya, biasanya orang yang meninggal ketika akan meninggal dunia, ketika ruhnya akan dicabut, ketika Allah menghendaki orang tersebut menjadi hamba yang baik, ya dia mau mati, itu ada tanda-tandanya. Sebelum kematiannya itu 1 tahun, kata ulama kalau tidak salah, ini 1 tahun tanda-tanda ciri-cirinya menjelang kematiannya, menjelang ajal menjemput. Itu tandanya kalau ketika Allah menghendaki kebaikan terhadap hamba tersebut, maka Allah akan menuntut membimbing orang tersebut, ataupun Allah mengutus malaikat untuk membimbing orang tersebut menuju segala pintu-pintu kebaikan, sehingga orang tersebut menjelang meninggalnya selalu berbuat amal-amal baik. Itu karena Allah menghendaki dia kebaikan, menjadi hamba yang baik. Maka kita tidak heran kalau ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, hari-harinya sebelum kematiannya selalu berusaha menuju mengamalkan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan, entah itu yang berhubungan dengan Allah ataupun berhubungan dengan masyarakat, dia selalu berbuat baik. Nah, itu tanda-tandanya sudah Allah jadikan dia baik, sehingga Allah ridhoi dan berikan rahmatnya. Tapi kebalikannya Bu, ketika Allah menghendaki hamba, jadi semua itu Allah yang ya. Ketika Allah menghendaki seorang itu menjadi hamba yang buruk, maaf nanti dia bakal mati ke dalam keadaan su'ul khotimah, maka Allah akan mengutus setan untuk menyesatkannya, menggelincirkannya, sehingga pintu-pintu keburukan, pintu-pintu maksiat, dosa dibukakan semuanya, sehingga ketika menjelang kematiannya dia masih berkecimpung dengan maksiat dan dosa. Itulah salah satu tanda-tandanya juga.
Jadi kalau kita melihat di sekitar kita, di keluarga kita, di tetangga kita, tengok dari kesehariannya ketika akan meninggal dunia, maka bisa kita simpulkan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah ataupun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah itu Bu, paham ya? Ilmu dan ilmu dan pernah tidak dengar seperti ini? Nah, itu satu ilmu saja itu udah mengalahkan ibadah sunnah. Ya sambil diminum silakan, sambil dimakan santai kita. Pengajian tuh santai, namanya pengajian. Tubuh baca kitab, itu namanya pengajian. Kalau pengajian udah baca kitab itu bukan pengajian, itu ceramah. Ya, namanya pengajian, pengajian Al-Quran, pengajian kitab itu harus bawa kitab. Kalau udah bawa kitab cuma bawa HP itu bukan pengajian. Ya, pengajian itu harus bawa kitab karena ada sumbernya jadinya. Sambil diminum silahkan.